Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kalau misalnya ibu tanya gimana kabarnya hari ini, maka anak-anak ibu semua menjawab Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke? Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dan seterusnya. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Semoga kalian selalu hadir lengkap ya. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Sekarang keluarkan buku tulis dan penanya. Nanti jika ada penjelasan ibu yang penting, dicatat ya, karena nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Sebelum ibu kasih tahu nih, mau belajar tentang apa hari ini, ibu mau nanya dulu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang hari akhir. Hari akhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yang merupakan berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi jika kiamat itu terjadi, maka dunia itu akan hancur. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu akhlak dan pembagiannya. Apa sih akhlak itu? Siapa yang berani jawab akhlak itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, gini anak-anak, akhlak itu menurut bahasa berbunyi al-khulqu atau al-khuluq yang artinya adalah watak. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah, akhlak itu adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa seseorang. Nah, jadi bisa kita simpulkan akhlak itu adalah perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang kali dan telah melekat dan juga tercermin dalam perilaku orang tersebut. Nah, akhlak itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Apa sih Bu akhlak mahmudah itu? Apa sih Bu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah itu? Nah, yang pertama adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak ini merupakan akhlak yang baik. Nah, akhlak mahmudah ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada manusia, yang ketiga adalah akhlak kepada alam. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu akhlak kepada Allah. Contohnya apa? Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua yaitu sabar. Contohnya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah dan tetap tenang ketika kita mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya dalam keadaan kefakiran dalam segi ekonominya. Yang ketiga yaitu adalah tawakal, yang mana artinya adalah menyerahkan segala urusan, ikhtiar dan daya upaya yang telah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dan atau yang terakhir yaitu bersyukur, yang mana kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diperoleh. Akhlak kedua yaitu akhlak kepada manusia. Akhlak manusia ini dibagi menjadi dua pula ya anak-anak. Yang pertama adalah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak yang kedua adalah kepada anggota keluarga. Nah, contoh akhlak kepada diri sendiri yaitu memelihara kesucian, kebersihan, kesehatan diri.
memelihara kerja akal pikiran dengan menganalisa dan mengambil hikmah dari apa yang sedang dan akan dialaminya, baik yang senang maupun yang sedih. Selanjutnya, contoh akhlak kepada anggota keluarga. Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua, karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Yang kedua yaitu berbuat baik kepada anak saudara dan meningkatkan kualitas silaturahmi dengan mereka. Yang ketiga yaitu anggota keluarga harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu satu sama lain. Nah, pembagian akhlak mahmudah yang ketiga adalah akhlak kepada alam. Contohnya apa? Akhlak kepada alam itu apa saja? Yang pertama adalah sadar dan memelihara kelestarian hidup. Yang kedua, menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Dan yang ketiga yaitu sayang kepada semua makhluk dan menggali potensi alam sekitarnya. Jadi, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah akhlak masmumah. Apa sih akhlak masmumah itu? Nah, jadi akhlak masmumah itu adalah kebalikan dari akhlak mahmudah tadi. Nah, artinya apa? Artinya adalah segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi orang lain atau bagi diri sendiri, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Jadi, ada beberapa contoh dari akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu adalah syirik. Jadi, syirik ini menjadikan sekutu bagi Allah dalam melakukan suatu perbuatan yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah saja. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti menyembah Tuhan selain Allah. Itu tidak dibolehkan ya, karena itu adalah contoh-contoh syirik. Yang kedua adalah yaitu ria. Ria ini merupakan kegiatan penampakan atau memperlihatkan amal perbuatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Orang ini tidak ikhlas. Nah, karena itu kita tidak boleh ria ya. Yang ketiga, yaitu adalah berbohong. Berbohong itu adalah kegiatan yang memberikan atau menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan apa yang ada atau dengan faktanya. Jadi, berbohong itu adalah kebalikan dari fakta yang ada, dan kita itu tidak boleh berbohong demi kebutuhan kita sendiri. Jadi, kita harus berkata jujur ya anak-anak ibu semuanya. Yang keempat yaitu adalah takabur, atau sombong. Jadi takabur ini adalah merasa bahwa dirinya itu lebih mulia, lebih baik, lebih pandai, dan lebih pintar dari orang lain. Yang kelima yaitu adalah dengki. Dengki ini merupakan rasa atau sikap tidak senang terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Jadi kerjaannya itu iri dan iri saja kepada orang lain. Misalnya itu teman kita, saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Yang keenam itu yaitu namimah. Nah, namimah ini adalah dalam bahasanya yaitu domba, sedangkan menurut istilah yaitu memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan orang lain tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah bakhil atau kikir. Bakhil apa itu? Jadi, bakhil itu adalah sukar baginya untuk mengurangi sebagian dari apa yang telah dimilikinya untuk orang lain. Bisa dikatakan bahwa orang ini pelit, tidak mau berbagi ke orang lain. Nah, jadi apa? Jadi yang tadi Ibu jelaskan adalah jenis-jenis mazmumah yang harus kita hindari. Nah, anak-anak, penjelasan Ibu tadi sudah bisa dipahami. Oke, Ibu ambil kesimpulannya. Jadi, akhlak adalah tingkah laku atau perilaku yang sudah melekat dalam diri seseorang. Nah, jadi akhlak ini dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik. Contohnya apa saja? Yaitu sabar, tawakal, selalu bersyukur, selalu memberi,
dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak masmumah, yang artinya adalah akhlak yang tidak baik dilakukan dan jadi kebalikan dari akhlak mahmudah tadi. Contohnya adalah iri dengki, sombong, ria, dan akhlak yang lainnya. Oke anak-anak, sekarang siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sekarang Ibu akan membacakan satu soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Sudah? Oke, baiklah. Jadi, sebutkan pembagian akhlak dan berikan contohnya. Sudah ya? Sudah. Oke, silahkan buku dan alat tulisnya dimasukkan. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi kita minggu depan ya, yaitu adalah kalimat thayyibah. Baik, sekarang kita duduk yang rapi terlebih dahulu sebelum kita pulang. Sekarang kita akan membaca doa bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berharap agar ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita di kehidupan kita kelak. Berdoa dimulai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.